Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi melakukan sidak ke pasar tradisional. Para pedagang mengeluh akibat tidak lakunya dagangan mereka. Balai Rehabilitasi Sosial Margo Laraspati penuh dan tidak bisa menampung rehabilitasi ODGJ baik dari luar maupun dalam wilayah kerja. Peringatan Hari Ulang Tahun Damkar ke-103, Satuan Polisi Pameng Praja bersama pihak terkait melaksanakan simulasi penanganan kebakaran. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi Selasa pagi melakukan sidak harga daging sapi di Pasar Pagi Kota Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah pedagang mengeluh sepi pembeli lantaran pemberlakuan PPKM level 4 yang mengakibatkan banyak rumah makan dan kafe tutup lebih awal hingga berdampak pada sepinya pembeli. Meski sejumlah pedagang daging sapi di Jakarta melakukan aksi mogok akibat mahalnya harga daging sapi, namun tidak berdampak bagi para pedagang daging sapi di Pasar Pagi Kota Tegal. Sejumlah pedagang mengaku pasokan daging sapi lokal masih cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Harga daging sapi di Pasar Pagi Kota Tegal masih bertahan Rp125.000 per kilogram. Meski belum mengalami kenaikan kembali, namun sejumlah pedagang mengaku sepi pembeli. Hal ini karena dampak PPKM level 4 yang mengakibatkan sejumlah rumah makan dan kafe tutup lebih awal. Salah seorang pedagang mengaku kini ia hanya memenuhi permintaan para penjual bakso. Omset pedagang pun menurun drastis dibanding sebelum PPKM. Dalam sehari mereka hanya bisa menjual maksimal 20 kg daging sapi, padahal sebelumnya bisa mencapai 40 kg. Sepi. Karena apa itu? Ya karena PPKM lagi nih, jam 8 suruh tutup sih ya. Akhirnya nggak bisa jual banyak. Iya, restoran jam 8 harus tutup. Kok harus tutup sih semua ya. Paling berapa sekarang? Ya kayak 20 kiloan lah. Sebelumnya sampai? Ya sampai 40. Sekarang paling 20. Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi yang melakukan sidak mengatakan pihaknya memastikan pasokan daging aman sampai ke pedagang. Menurutnya harga daging sapi masih stabil Rp125.000 per kilogram. Namun harga daging kambing justru mengalami kenaikan dari Rp110.000 menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Berarti emang ada potensial market yang loss di Tegal, yaitu tentang daging kambing ya. Nah kalau dari sisi yang lainnya, kalau daging sapi dan segala macam, saya kira masih normal. Tetapi memang penjualannya menurun karena memang masih PPKM level 4, jadi banyak pedagang yang malam-malam kita tidak berdagang, kita kurangi pedagangnya malam-malam, sehingga itu menurunkan mereka untuk membeli daging di Pasar Tegal. Pihaknya mengakui penerapan PPKM level 4 di Kota Tegal yang membatasi aktivitas masyarakat hingga pembatasan jam operasional rumah makan dan kafe membuat omset pedagang menurun, bahkan ada pedagang yang hanya menjual 2 kg daging sapi dalam sehari karena sepi pembeli. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jembatan Sungai Keruh ruas Jalan Nasional Tegal Purwokerto di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang amblas akibat diterjang banjir bandang mulai diperbaiki. Kementerian PUPR mulai melakukan perbaikan jembatan yang diperkirakan memakan waktu 2 pekan. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kementerian PUPR Wilayah Jawa Tengah mulai melakukan perbaikan jembatan sungai yang amblas diterjang banjir bandang Sabtu lalu. 1 unit ekskavator dikerahkan untuk melakukan perbaikan talut pada Senin siang. PPK 1.4 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Jawa Tengah Amal Ginting mengatakan perbaikan operasi jembatan diperkirakan membutuhkan waktu 2 pekan agar jembatan bisa dilalui kedua arah. Untuk sementara pihaknya membuat urugan material guna melindungi pilar penyangga jembatan dari derasnya arus sungai. Terima kasih Pak, ini untuk jangka pendek kita memang target kita pengembalian kondisi seperti semula Pak. Jadi kan ini ada beberapa unit penahan tanah yang rusak dan juga ada rigid yang harus kita ganti nantinya. Sekarang kita akan sebagian sementaranya ini kita kembalikan, penahan tanahnya kita kembalikan dulu untuk penahan sungai untuk melindungi abutmennya. Kemudian nanti rigid satu segmen akan kita perbaiki lagi. Akibat banjir bandang, operasi jembatan sisi selatan amblas tergerus derasnya arus Sungai Keruh. Akibatnya arus lalu lintas terpaksa buka tutup satu arah agar tidak membahayakan kendaraan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api yo bentuke yo. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Pati pada tahun 2022 hanya mampu membantu renovasi rumah tak layak huni bagi masyarakat sebanyak 30 rumah. Dari 30 rumah tersebut harus bersinergi dengan program-program di OPD lain. Ditemui di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim Kabupaten Pati pada tempo hari, Kabid Perumahan Disperkim Pati Suwartono mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, APBD Kabupaten Pati hanya mampu membantu renovasi rumah tak layak huni bagi masyarakat sebanyak 30 rumah. Ia menambahkan bahwa jumlah ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan program bantuan renovasi rumah Provinsi Jawa Tengah maupun program pemerintah pusat. Dari jumlah 30 rumah yang akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Pati melalui APBD Kabupaten, realisasi harus bersinergi dengan program-program OPD lain seperti halnya program TMMD, program PKK, program masyarakat berperspektif gender, dan program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Tahun 2022 direncanakan hanya 30 Pak Dirga. 30? Hanya mampu membantu 30 unit rumah. Itu pun yang dibantu adalah rumah-rumah yang sinergi dengan program-program OPD yang lain. Misalnya
terkait dengan program TMMD kita bantu 12 unit rumah. Program PKK kita bantu 5 unit rumah. Program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender kita bantu 8 rumah. Program bulan bakti gotong royong masyarakat kita bantu 5 rumah. Masing-masing rumah kita bantu sebanyak 15 juta. Suartono menjelaskan bahwa masing-masing rumah tak layak huni yang mendapat bantuan renovasi memiliki jatah bantuan sebesar 15 juta rupiah. Ia menyadari bahwa bantuan 15 juta rupiah untuk renovasi rumah tak layak huni tersebut tidaklah cukup untuk membentuk rumah layak huni. Oleh karenanya ia mengungkapkan perlu swadaya dari penerima manfaat dan juga gotong royong dari kepala desa. Meski alokasi jumlah bantuan dari APBD Kabupaten Pati relatif sedikit, Suartono menjelaskan bahwa masih ada program lain dari pemerintah provinsi maupun pusat yang dapat mengcover kekurangan tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras yang berada di Pati sudah tidak dapat menampung untuk rehabilitasi ODGJ baik dari luar maupun dalam wilayah kerja. Hingga saat ini Margo Laras sedang menampung 115 orang dan sudah tidak dapat menampung ODGJ lagi. Sudah cukup, nggak bisa lagi, sarprasnya yang tidak ada. Penuhnya Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Margo Laras yang berada di Pati diungkapkan langsung oleh Kepala BRSPDM Margo Laras Pati Jiwaningsih saat ditemui di kantornya pada tempo hari. Ia mengatakan Margo Laras sampai saat ini secara sarana prasarana sudah tidak dapat menampung untuk rehabilitasi ODGJ baik dari luar maupun dalam wilayah kerja. Saat ini Margo Laras sedang menampung 115 orang. Angka ini menurutnya sudah menempati sejumlah kamar yang ada di sana, sehingga pihaknya mengatakan sudah tidak dapat menerima pasien rehabilitasi lagi sampai menunggu ada yang keluar. Kita secara sarpras sudah cukup, nggak bisa lagi, sarprasnya yang tidak ada. Kan kasihan nanti kalau kita tempatkan sembarangan. Artinya memang jika ada yang masuk, Udah, menunggu harus ada yang keluar. Ya. Kita punya daftar tunggu banyak itu yang pengen masuk ke sini. Karena sudah tidak bisa masuk. Jumlahnya berapa Bu daftar tunggunya Bu? Daftar tunggu sekitar 20 mungkin ya. Sedangkan untuk jumlah pasien dalam masa tunggu, Jiwaningsih mengungkapkan bahwa daftar tunggu mencapai puluhan. Setidaknya dalam keterangan Jiwaningsih ada 20 orang dari berbagai daerah yang masuk dalam daftar tunggu. Kekurangan sarpras seperti halnya kamar untuk menampung para pasien, tempat tidur dan makanan menjadi kendala BRSPDM Margo Laras Pati untuk dapat menerima pasien ODGJ lagi untuk direhabilitasi. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Dalam rangka HUT Damkar ke-103, Satuan Polisi Pramong Praja bersama pihak terkait melaksanakan simulasi penanganan kebakaran. Bupati Kudus Hartopo meminta Damkar Kudus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya dengan simulasi yang dilakukan di gang-gang sempit. Gedung A kantor pemerintah Kabupaten Kudus dikepung mobil pemadam kebakaran pada Selasa 1 Maret 2022. Mereka menyemprotkan air ke tangga bagian depan karena memunculkan kepulan asap. Puluhan aparatur sipil negara nampak berhamburan keluar dari dalam gedung. Kegunaan simulasi tersebut adalah untuk mengedukasi para pegawai di lingkungan Pemkab Kudus untuk mengerti bagaimana cara menyikapi bila terjadi kebakaran di area gedung perkantoran dengan harapan bisa turut mengatasi pemadaman. Hal tersebut dilakukan dalam upaya simulasi yang melibatkan sejumlah ASN untuk mengantisipasi peristiwa penanganan kebakaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja bersama sejumlah unsur terkait. Simulasi ini jangan sampai hanya di latihan cuma hanya yang muda-muda seperti ini. Di Kudus ini kan banyak pemukiman yang padat, tentunya akses jalannya juga susah. Ini bagaimana simulasi ke sana? Ya kan ketika mendapatkan akses ya cuma hanya jalan sepeda motor aja yang bisa, lorong-lorong tikus, terus gedungnya bertingkat berapa. Ini harus ada simulasi ke sana. Supaya nanti kalau ada kejadian, nanti dari pihak kita, pihak para pemadam kebakaran ini tidak kesulitan. Ini gimana tidak seperti itu. Sudah tahu, oh ini seperti ini, jadi kita harus membuat untuk strategi atau skenario yang baik. Kita harus lewat jalan ini, dan kita alat ini yang kita gunakan, seperti itu. Di samping itu juga ada edukasi terkait masalah karyawan-karyawan pabrik yang untuk memang di situ dikasih tugas, di situ kan banyak apar, ya kan? Bagaimana menggunakan apar ini? Jangan sampai mereka tidak tahu, kalau terjadi kebakaran lokal sedikit ya kan,
Nanti kalau mereka tidak tahu bingung, malah gembor-gembor, padahal ada APAR di sana yang sudah disiapkan. Itu memang harus tahu di situ. Oh ini ada APAR, bagaimana cara menggunakannya. Hartopo mengapresiasi kegiatan simulasi ini. Meski demikian, Hartopo berharap simulasi seperti ini tidak hanya dilakukan di gedung-gedung dengan akses yang mudah saja, melainkan juga simulasi kebakaran di gang-gang sempit. Simulasi untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang ada di gedung-gedung pemerintah. Jadi dari mulai awal adegan simulasi untuk memberikan edukasi, hingga nanti pada gedung-gedung pemerintah yang lain bisa belajar seperti ini. Tadi sampaikan Pak Bupati, jadi memang harus belajar dari mulai awal. Bagaimana sikap kita ketika ada alarm kebakaran, harus kemana, lapor kepada siapa dan seterusnya. Ini ada SOP seperti itu yang kita sampaikan. Ini hanya satu contoh. Nanti dari hasil simulasi ini nanti ada assessment juga. Kita minta bantuan juga koordinasi dengan pihak swasta untuk sama-sama mengevaluasi kondisi gedung itu. Idealnya ada berapa APAR, kemudian titiknya di mana dan seterusnya. Jadi ini fasilitas gedung yang harus disampaikan, diadakan di setiap gedung itu. Kepala Satpol PP Kudus Khalid Seif menyampaikan, selain memberikan edukasi kepada para ASN, simulasi ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pemadam Kebakaran ke-103. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.